menabung, kedua invest, ketiga sedia dana darurat. Oke, menabung untuk berinvest untuk semua kita jadi beruntung. Tepuk ITF. Cerdas, cermat, keren. Buat lo semua yang terjun langsung di saham dan masih menjadi pemula, ya baiknya mengenal dulu. Menurut gue penting banget market kapitalisasi perusahaan. Kadang-kadang lo misalnya gunain investing.com ya, terus kemudian lo list saham-saham di Indonesia. Gue saranin salah satu aplikasi yang bagus untuk lo ngelihat macam-macam saham biar pikirannya makin terbuka ya, biar tercerahkan, itu menggunakan investing.com karena dia bisa nampilin saham-saham seluruh di Amerika, di Indonesia secara lengkap gitu, jumlahnya berat gitu. Nah, gue saranin ketika lo buka, lo lihat dulu nih seluruh saham Indonesia dari yang, terus kemudian dari stoknya, dan lo urutin berapa jumlahnya. Lo urutin dari yang paling termurah sampai termahal untuk ngelihat gitu. Dan di situ nanti lo akan lihat di bagian bawahnya itu di investing.com itu lo akan bisa lihat market kapitalisasi perusahaan. Ya. Seringkali kalau misalnya lo langsung masuk IDX mungkin gak terlalu kelihatan langsung di depan mata, tapi kalau lo masuk di program sekarang udah keren banget, toolsnya udah keren-keren. Maka untuk ngelihat market kapitalisasi perusahaan lo bisa masuk pakai menggunakan investing.com tuh. Jadi gua kasih tahu pakai itu. Setelah lo lihat, nanti sebenarnya lo akan lihat market kapitalisasinya dari perusahaan tersebut. Nah, ternyata itu kurang lebih dibagi 3 jenis saham berdasarkan market kapitalisasi. Jadi mungkin lo akan bingung lihat, kok ada yang murah, kok ada jumlahnya dikit, kok ada jumlah tinggi banget, kok market kapitalisasi BCA kok gede banget gitu ya. Nah, oke, kita bahas. Ada tingkat 1, 2, 3. Gua bahas dulu yang paling ketiga ya. Tingkat ketiga ya, third liner, itu saham dengan kapitalisasi under di bawah 5 triliun rupiah. Perusahaan ini jarang terdengar namanya, harganya biasanya kurang dari 1.000 nih ya. Biasanya kurang dari 1.000, berpotensi dimainkan atau dimanipulasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk dilakukan trading gitu ya. Jadi perusahaan ini jarang terdengar namanya, biasanya harganya di bawah 1.000. Maka tips dari tambahan dari gua, kalau mau nyari, lu bisa lewat investing, itu bisa memilih saham yang di bawah 1.000 dan pilihannya adalah dia tuh berdividen. Jadi investing.com itu punya kemampuan untuk milihin ini loh, saham di bawah 1.000 tapi berdividen dan kinerjanya baik. Nah, itu bisa dipilihin kayak gitu. Makanya gue suka banget ketika gak apa-apa harga sahamnya itu di bawah 1.000 gak apa-apa, tapi jangan yang pilih abal-abal, pilih optionnya yang berdividen gitu ya. Jadi terliner, jadi kalau di bawah 1.000 lo pasti mampu. Dan kadang-kadang saham yang di bawah 1.000 itu memang dimainin oleh trader untuk dinaikin, diturunin ya gitu. Second liner, ini saham dengan kapitalisasi pasar sekitar di atas 10 triliun dan di bawah 50 triliun rupiah. Nama perusahaan memang jarang diketahui secara umum, namun barang-barangnya sudah banyak dipakai oleh masyarakat. Punya potensi menjadi perusahaan yang lebih besar dan juga beresiko kalah saing dengan perusahaan yang lebih besar kayak gitu. Ya. Sekali lagi, punya potensi jadi perusahaan yang lebih besar dan beresiko kalah saing dengan perusahaan besar. Nah, ini biasanya harganya tuh di atas 1.000 ya. Biasanya harganya tuh di atas 1.000. Karena tadi third liner tuh di bawah 1.000, kalau ini di atas 1.000. Dan kapitalisasi pasarnya di antara 10 triliun hingga 50 triliun ya, gitu. Itu kapitalisasi. Ya, kapitalisasi berapa banyaknya lembar saham, ya. Kemudian, nah yang paling tinggi, yang the first liner ya, itu adalah saham dengan kapitalisasi pasar di atas 50 triliun rupiah. 50 triliun rupiah.
ya, nama perusahaannya pasti dikenal luas. Barang-barang produksinya banyak dipakai masyarakat. Sering dikenal dengan sebutan saham blue chips. Sekali lagi, kapitalisasi pasarnya itu harus di atas 50 triliun rupiah. Dan ini disebut sebagai blue chips. Sekali lagi, toolsnya pakai apa untuk ngelihat ini? Pakai investing.com. Ya, pakai investing.com. Tentu nanti diurutin berdasarkan market cap-nya. Nanti pilih market cap-nya yang paling paling banyak, pilih gitu. Ya, dipilih. Nah, terus kemudian atau menggunakan idnfinancials.com. idnfinancials.com. Lo akan lihat emiten sejenisnya yang paling tinggi. Selalu biasanya di idnfinancials.com itu ketika lo masukin salah satu saham, nanti ditunjukin saham tertinggi dengan market cap yang paling tinggi siapa gitu. Nah, itu yang paling gue suka ya. Tools sekarang tuh udah modern banget, toolsnya udah makin modern. Harusnya dengan tools itu membantu kita menjadi lebih kritis, lebih mampu melihat lebih maju lagi lah gitu ya. Jadi gue saranin untuk mengenal dan mengetahui dengan cepat jenis saham berdasarkan market kapitalisasi perusahaan. Lo lihatnya menggunakan toolsnya namanya investing.com dan idnfinancials.com. Terima kasih, salam dari gua Lembu Tambun hanya di Jurnal Lembu. Jangan lupa untuk follow dan like podcast Jurnal Lembu. Salam dari gua. Selamat bekerja, selamat beraktivitas.